Jadi di sini saya akan membuat review video dari pekan sebelumnya, tanggal 5. Pada kelas sebelumnya kita mempelajari tentang klasifikasi polimer berdasarkan perilaku terpala ada 3. Ada termoplas, elastomer, dan termoset. Nah, ketiga polimer ini bisa dibedakan dari strukturnya nih. Struktur pertama adalah linear ya, termolinear dan bercabang, di mana tidak ada cabang rantai terhadap rantai utama linear, dan adanya cabang atau bercabang dipunyai oleh termoplas. Sedangkan kalau di elastomer kita mempunyai hubungan silang atau crosslink, di mana antara rantai mempunyai ikatan. Nah, yang ketiga termoset, di mana setiap monomer itu memiliki rantai tertentu gitu loh. Makanya ketika digabung, ini punya ke sini, ini punya ke sini, ini ke sini. Nah, ketiga polimer juga memiliki perilaku yang berbeda jika diberikan panas. Nah, pada termoplas, ketika temperatur dinaikkan, temperatur akan lunak dan akhirnya meleleh. Nah, tapi kalau di elastomer, temperatur dinaikkan, elastomer akan melunak, rantainya akan memuai nih, makin gede gitu, makin elastis. Nah, sedangkan kalau elastomer itu bisa jadi pemusat rantai, tapi ada dua sedikit kalau terbentuknya teroksidasi, ada yang hitam-hitam kalau kita makan ban contohnya. Terus ada pemusat rantai yang panjang sehingga bentuk liquid. Nah, yang ketiga nih unik, temperatur naikkan maka tidak terjadi pelunakan atau meleleh, malah makin mengeras. Nah, karena apa? Rantai tidak menjauh sehingga tidak terjadi termoplastis. Ketika dipanaskan, rantai yang terbaru malah terbentuk kembali di sini. Nah, malah terbentuk lagi kayak gini. Nah, oke, selanjutnya sebenarnya kalau polimer kan jadi monomer tuh. Nah, sebelum menuju polimer itu memiliki apa ya? Nggak ada standar yang pasti sih untuk berapa banyak dari gram per mol ya. Tapi ada sebutan oligomer. Oligomer itu adalah monomer yang belum jadi polimer karena gram per mol atau berat molekul masih kurang banyak gitu. Makanya sekitar 50.000 kurang mol atau enggak 10.000 gram per mol. Nah, setelah itu kita belajar tentang struktur polimer. Kita tahu ada dua, yaitu kristalin dan amorf. Di mana kristalin itu cenderung teratur dan kristal growth-nya sama. Nah, bisa dilihat ya, kristalin region itu yang rapi-rapi kayak gini. Ini rapi. Sedangkan amorphous region, dia yang acak kayak gini. Acak. Nggak teratur gitu loh. Nah, sehingga bisa dilihat kalau ciri-ciri dari kristalin region atau substrat kristalin, dia lebih kaku ya. Lebih rigid, tapi ketika diberikan cahaya optis dia lebih opak, tidak tembus panjang. Nah, tapi kalau di amorphous region kita bisa lihat bahwa free volume-nya itu lebih banyak dibandingkan yang kristalin region tuh. Nah, maka dari itu amorphous region lebih cenderung elastis dan lebih cenderung transparan jika diberikan cahaya. Nah, bisa simpul juga kalau semakin amorf dari satu polimer, makanya titik glass resistance-nya makin rendah. Nah, kita membayangkan ada dua polimer dengan amorf dan kristalin, berarti kan TG dan TR. Nah, TG merupakan perubahan dari glassy-like ke rubbery-like dari polimer dengan melting point adalah rubbery-like ke liquid. Nah, amorf itu kita bagikan kawat ya, kawat yang keras, yang besi. Ketika dia melalui TG, dia langsung jadi kayak benang, lebih elastis gitu, lebih lembut lah. Nah, baru habis itu liquid meleleh. Nah, sedangkan kalau kristalin, dia solid, kaku, habis ke rubbery like, habis glass transition dia lunak, dan habis melting point dia meleleh. Nah, terus apa aja sih yang mempengaruhi struktur kristal itu akan terbentuk amorfous atau kristalin? Nah, satu ada kristalin, ada cooling rate ya. Semakin cooling rate makin cepat, berarti amorphusnya, maka polimer akan cenderung amorphous. Karena apa? Karena polimer akan belum memiliki waktu untuk menyusun dirinya. Sebaliknya, jika makin rendah, maka kristalin akan lebih terbentuk. Nah, ada lagi panjang rantai, jika semakin panjang, maka semakin panjang rantai, makanya rantai semakin sulit teratur ya. Nah, karena teratur ini maka bentuknya entanglement, sehingga strukturnya lebih amorphous. Yang ketiga, cabang rantai. Jika cabang rantai makin banyak, makanya lebih tidak teratur, sehingga struktur lebih amorph. Terus ada cross-linking, ketika terbentuk lagi hubungan cross-linking antar rantai, maka menyebabkan mobilitas suatu polimer semakin susah, sehingga struktur cenderung amorph. Nah, fleksibilitas, yaitu semakin fleksibel dari pergerakan suatu atom, maka semakin amorph dari
polimer tersebut. Nah, tadi kita mempelajari dengan PE, polyphenylene, dan sisanya. PE merupakan polyethylene di mana cabangnya kayak gini, cabang monomernya. Nah, ini cenderung fleksibel. Rantai bisa berotasi karena dia punya rotasi yang kayak gini, terus putar kayak gini, putar kayak gini. Nah, ada kayak gitu rotasi. Sedangkan kalau polyphenylene, dia lebih kaku nih karena rantai utamanya udah bulky banget nih. Nah, terus ada lagi nih faktor terakhir yang mempengaruhi polimer versus polimer, ada toxicity, di mana itu merupakan susunan rantai ya. Nah, ada 3, ada ataktik, isotaktik, sama simbiotaktik. Ataktik itu merupakan cabang di mana tidak teratur gitu. Kali sini, ada yang 2 kali sini, 3 kali sini, teratur. Sedangkan isotaktik adalah yang teratur di satu sisi semua. Sedangkan kalau simbiotaktik dia selang-seling. Nah, karena lebih cenderung kalau yang isotaktik lebih teratur ya daripada yang ataktik, maka cenderungnya suatu polimer yang berstruktur isotaktik lebih kristalin dibandingkan ataktik, maka urutannya isotaktik, simbiotaktik, ataktik. Nah, berikut adalah cabang monomer dari PE, polyethylene CH2CH2, ada PTFE, CF2, CF2, di mana poly tetrafluorin, ada PP, polypropylen, ada PVC, polyvinyl klorid dengan cabang klorin, dan ada PS, polystyrene dengan cabang benzen. Aromatic compound. Nah, ada PET di mana PET ini ada gabungan dari ada aromatik, ada O juga, sama ada etilen. Nah, terus dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 polimer ini gimana urutan TG dan TM-nya? Nah, bisa dilihat nih, WM memiliki TG dan TM paling rendah karena apa? Dia panjang rantainya makin kecil sehingga mobilitasnya semakin mudah dan cabangnya nggak ada nih. Nah, sedangkan PP dia panjang lebih kecil, tapi dia punya rantai sehingga TG dan TM-nya lebih besar daripada PE. Nah, kita lihat PS panjangnya sama kayak PP, tapi dia cabangnya lebih bulky daripada PP sehingga TG dan TM-nya lebih besar daripada PP. Nah, kalau PVC ini dia panjangnya sama kayak PP dan PVC. Tidak bulky juga seperti PS, tapi dia mempunyai adanya pseudo cross linking. Jadi ada Egan van der Waals antar Cl ke H sehingga adanya ikatan yang lebih kuat gitu, sehingga material tidak mudah, sehingga polimer tidak sungkan bermobilitas. Nah, untuk PTFE memiliki TG dan TM lebih tinggi karena apa? Karena dia mempunyai floor yang harusnya lebih tinggi gitu loh. Nah, PET memiliki TM yang lebih kecil daripada PTFE karena apa? Soalnya dia masih memiliki bahan yang kan PET kan ada benzen, ada aromatic compound, dan ada O2 ya. Nah, di sini pergerakan atom lebih elastis, tapi kalau di ini udah lebih rigid nih. Jadi untuk bergeraknya tuh ini kaku, ini agak elastis gitu loh. Nah, sedangkan kalau di PTFE semuanya udah kaku. Makanya TG dan TM lebih tinggi. Terima kasih.